Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sajjad akan membawakan materi berjudul Heat Pipes Manufacturing and Testing. Materi ini saya ambil dari buku David Ray Peter yang berjudul Heat Pipes. Jadi berikut adalah materi yang akan saya bawakan. Manufacture and assembly. Pertama itu container materials. Kedua, wick materials and form atau bentuk dari wick. Ketiga, cleaning of container and wick. Kemudian material gassing. Kemudian fitting of wick and end caps. Lalu leak detection, dan terakhir preparation of the working fluid atau persiapan fluida kerja. Kontainer material. Kontainer pipa kontainer pipa beserta tutup dan tabungnya dipilih berdasarkan beberapa sifat material yang digunakan dan kini tercantum dalam bab 3. Kontainer material yang sering digunakan di sini terdapat 3 jenis, yaitu tembaga, aluminium, dan stainless steel. With materials and form atau bentuk dari wick dan materialnya. Terdapat 3 jenis bentuk dari wick yang sering digunakan, yaitu screen atau berbentuk jaring, biasa juga disebut mesh. Kemudian ada sintered atau serbuk yang dipanaskan, dan ada pula grooved atau berbentuk seperti sirip atau fin. Wick mesh atau bentuk wick yang berbentuk mesh. Bentuk sumbu yang paling umum adalah anyaman kawat atau kepar yang dapat dibuat dalam banyak logam. Baja tahan karat, monel, dan tembaga ditenun untuk menghasilkan jarat yang memiliki ukuran por yang sangat kecil. Dan baja tahan karat 400 mesh tersedia di luar rak dari beberapa produsen. Aluminium tersedia, tetapi karena kesulitan dalam produksi dan menenun kabel aluminium halus, persyaratan sumbu por kecil tidak dapat dipenuhi. Untuk wick mesh atau jaring ini sendiri yang biasa digunakan itu materialnya adalah seperti yang saya bilang tadi, baja tahan karat. Tembaga juga bisa, dan itu tersedia di toko-toko. Kemudian untuk aluminium sendiri, di sini ada kesulitan dalam membentuk atau menenun jaringan. Jadi sumbu pori yang kecil tersebut tidak dipenuhi. Sini juga stainless steel itu disebut bisa dibuat dalam bentuk mesh atau jaring dengan mudah. Caranya ialah dengan metode roll. Dan hasilnya itu mesh itu ada yang 400 dan ada pula yang dilapis-lapis dari 100, 200, dan 400. Kemudian selanjutnya wick yang dibuat dengan metode sinter. Proses ini melibatkan pengikatan bersama sejumlah besar partikel dalam bentuk bubuk logam yang dikemas. Ukuran pori sumbu yang dibentuk dapat diatur agar sesuai dengan memilih bubuk yang memiliki ukuran tertentu. Bubuk yang biasanya berbentuk bola ditempatkan dalam wadah yang memberikan bentuk yang dibutuhkan dan kemudian disinter tanpa dipadatkan lebih lanjut. Atau jika pengikat sementara digunakan, sejumlah kecil tekanan dapat diterapkan. Sintering biasanya dilakukan pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius di bawah titik lebur ban sintering. Jadi pada sekitar suhu tersebut
eh, bubuk-bubuk material ini mengalami pelelehan, tepatnya bagian luarnya, sehingga memungkinkan terjadinya pelekatan antar bubuk, dan kemudian ketika didinginkan maka akan terbentuk formasi seperti gambar, dan terdapat celah-celah kecil diantaranya. Saya akan menunjukkan perbesaran dari gambar tersebut. Ini adalah ketika diperbesar maka terlihat bagian-bagian hitam tersebut adalah bagian celah-celah dari material setelah disinter. Sedangkan ini adalah bagian potongan dari pipa panas yang menggunakan wick hasil sinter. Materi selanjutnya adalah cleaning of container and wick, atau pembersihan dari konten pipa. Jadi prosedur ini dilakukan sebelum dilakukan penyegelan dan pemberian filter kerja. Prosedur pembersihan tergantung pada bahan yang digunakan, proses yang dilakukan dalam pembuatan dan penempatan sumbu, dan persyaratan filter kerja. Beberapa di antaranya lebih mudah basah daripada yang lain. Dalam hal rakitan sumbu atau dinding yang dihasilkan oleh proses seperti sintering atau ikatan difusi, dilakukan di bawah gas inert atau vakum. Komponen dibersihkan selama proses ikatan, dan asalkan waktu antara proses ini dan perakitan akhir pendek, tidak diperlukan pembersihan lanjut. Yang perlu diperhatikan di sini ialah proses cleaning atau pembersihan ini dilakukan di bawah gas inert atau vakum. Kemudian materi selanjutnya adalah material outgassing atau pengeluaran gas dari pipa. Saat material sumbu atau dinding berada di bawah vakum, gas akan dikeluarkan, terutama jika komponennya bersifat logam. Jika tidak dilepas sebelum penyegelan pipa panas, gas-gas ini akan terkumpul di ruang uap pipa panas. Proses ini dikenal sebagai outgassing. Meskipun outgassing tampaknya tidak menjadi masalah pada pipa panas bersuhu rendah, untuk aplikasi reaktor sulit. Untuk unit bersuhu tinggi di atas 400 derajat Celcius dan pipa untuk penggunaan ruang harus diunggulkan proses material outgassing ini dalam laboratorium sebelum diisi dengan filter kerja dan penyegelan. Jadi kebanyakan untuk aplikasi pipa panas bersuhu tinggi di atas 400 derajat Celcius dan pipa untuk penggunaan ruang perlu dilakukan material outgassing atau pengeluaran gas dari pipa. Fitting of wick and end caps. Pembersihan komponen pipa panas sebaiknya dilakukan sebelum pemasangan sumbu, karena mudah untuk menguji sumbu untuk keterbasahan. Outgassing dapat diterapkan sebelum perakitan atau saat pipa panas berada di rig pengisian. Dalam kasus di mana sumbu merupakan bagian integral dari dinding pipa panas, seperti dalam kasus alur, bubuk disinter atau jerat ikatan difusi, pembersihan pipa panas dengan membilas melalui dengan cairan yang sesuai adalah nyaman atau bagus sebelum pengelasan. Jika sumbu mesh digunakan dan lapisan mesh tidak terikat satu sama lain atau ke dinding pipa panas, terutama ketika hanya mesh harus digunakan, pegas melingkar harus dimasukkan untuk menahan sumbu terhadap dinding. Ini mudah dilakukan dengan melilitkan pegas dengan erat di sekitar mandrel yang memberikan jarak internal yang baik di pipa panas. Mandrel dimasukkan ke dalam pipa,
bagasi dilepaskan dan mandrel kemudian dihapus. Ini adalah gambar dari susunan atau struktur dari pipa panas. Kita lihat di sini mesh diaplikasikan dengan pelapisan dari kecil ke yang lebih kecil lagi dari luar. Jadi bagian luar itu terdapat mesh 100 atau tingkat kehalusannya 100. Kemudian pada bagian dalam itu dilapisi dengan mesh yang tingkat kehalusannya 200. Kita lihat pada bagian ujungnya atau end cap. Di situ digunakan kontainer pipa yang disegel sama seperti pada kaleng-kaleng kemasan makanan. Leak detection. Semua alasan pada pipa panas harus diperiksa kebocorannya. Jadi kontrolabilitas harus dipertahankan. Prosedur pemeriksaan kebocoran yang ketat diperlukan karena kebocoran kecil yang mungkin tidak mempengaruhi kinerja panas pada awalnya bisa membuat terasa selama beberapa bulan. Cara terbaik untuk menguji kebocoran pipa panas adalah dengan menggunakan spektrometer massa yang dapat digunakan untuk mengevakuasi pipa panas ke ruang hampa udara yang sangat tinggi. Lebih baik dari 10 sampai 5 tor menggunakan pompa difusi. Jadi leak detection ini umumnya dilakukan pada laboratorium, di mana kita harus menggunakan alat yang canggih seperti spektrometer massa. Preparation of the working fluid atau pengaplikasian fluida kerja adalah penting untuk memperlakukan fluida kerja yang digunakan dalam pipa panas dan perawatan yang sama seperti yang diberikan pada sumbu dan wadah. Fluida kerja harus tersedia paling murni dan pemurnian lebih lanjut mungkin diperlukan setelah pembelian. Ini dapat dilakukan dengan penyulingan. Dalam kasus fluida kerja suhu rendah seperti aseton, metanol, dan amonia, keberadaan air dapat menyebabkan ketidakcocokan dan kadar air minimum yang mungkin harus dicapai. Beberapa kutipan singkat dari risalah tentang pelarut organik menyoroti masalah yang terkait dengan aseton dan kadar airnya. Aseton jauh lebih reaktif daripada yang seharusnya. Bahan-bahan yang agak basah seperti gel alumina menyebabkan kondensasi aldol menjadi 4 hidroksi 4 metil 2 pentanon alkohol di aseton, dan jumlahnya yang cukup besar terbentuk dalam waktu singkat jika asetonnya hangat. Sejumlah kecil bahan asam bahkan seringan magnesium sulfat anhidrat menyebabkan aseton mengembun. Silika gel dan alumina meningkatkan kadar air aseton, mungkin melalui kondensasi aldol dan dehidrasi berikutnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab dan kritik. Terima kasih.